Itu kan memang ada satu keunggulan dari pupuk organik. Jadi di pupuk organik itu meskipun kecil, itu tersedia kandungan unsur-unsur hara yang lebih komplit. Oh. Assalamualaikum, nah ya warga kebun semua. Di sini kedatangan teman nih. Nama siapa Mas? Pusoro Mas. Mas Pusoro. Kalau mengenai pupuk Mas, jadi kan ada perdebatan antara pupuk organik dan kimia. Sebenarnya perbandingannya seperti apa sih? Apa bisa untuk skala perkebunan besar itu hanya menggunakan pupuk organik saja, atau memang harus butuh pupuk kimia? Ya. Itu memang ada perdebatan seperti itu. Kalau kita perhatikan, kita tergantung juga dari tanaman yang kita budidayakan. Apakah itu tanaman yang cepat menghasilkan atau tanaman yang lama dalam siklus hidupnya itu lama. Seperti kalau perkebunan itu ada perkebunan sawit misal, ada perkebunan karet misal. Nah, di situ kan memang ada satu keunggulan dari pupuk organik. Jadi di pupuk organik itu meskipun kecil, itu tersedia kandungan unsur-unsur hara yang lebih komplit daripada pupuk kimia, yang memang pupuk kimia itu dibuat, oh ini pupuk nitrogen, oh ini pupuk fosfat, oh ini pupuk kalium. Akan tetapi kalau di unsur pupuk-pupuk organik itu terdapat semua unsur, hampir semua unsur ada di situ. Biarpun dalam jumlah yang relatif kecil. Memang kalau dilihat dari segi pertumbuhan tanaman yang dipupuk organik sama dipupuk kimia, tentu jauh perbedaannya. Lebih cepat yang dari pupuk kimia. Akan tetapi kalau kita perhatikan dengan unsur-unsur organik itu untuk siklus hidupnya itu lebih panjang kalau dilihat dari unsur kimia. Akan tetapi memang itu untuk diserap unsur-unsur haranya itu memang lebih kecil. Nah, makanya kalau bisa itu kan juga harus seimbang penggunaan unsur kimia sama unsur-unsur organik itu, Mas. Jadi harus beriringan gitu ya? Iya, beriringan. Karena kan kita kan untuk perkebunan dan skala besar ini kan terbentuk dengan tonase hasil panen. Hasil panen. Nah gitu kan, kita kan kalau pupuk organik itu kadang kita rancu, ini kandungannya berapa sih? Nah itu kayak gitu loh. Itu. Berarti untuk lebih efisiennya, jadi harus ada dua itu ya? Harus ada dua beriringan itu tadi, biar satu sama lain itu memang untuk pupuk organik juga memang diperlukan dalam penggunaan pupuk kimia. Karena apa, Mas? Untuk pupuk kimia tentunya kadar di situ tidak 100%, Mas. Ada misal yang 16 itu kadarnya kan 16% untuk pupuk misal N-nya 16%. Nah, 16% itu kalau dijumlahkan nggak ada 100%. Kebanyakan nggak ada 100% dan bahkan hampir nggak ada ya. Nah, yang lainnya itu untuk menjadi 100% itu kan ada unsur lainnya, kandungan lainnya. Mungkin ada kalsiumnya, ada untuk pembawanya, ada unsur apa yang memang tidak terlalu banyak diserap oleh tanaman. Dan itu memang kadang tidak dibutuhkan untuk tanaman. Apalagi yang pupuk-pupuk sekarang beredar itu tentunya yang untuk apa ya istilahnya pencampurnya itu memang tidak dibutuhkan banget sama tanaman. Nah, itu pupuk organik lah, bahan-bahan organik lah, mikroorganisme itulah yang bisa mengurai pupuk-pupuk bahan-bahan tersebut. Misalnya di situ tentunya di dalam pupuk itu memang ada campurannya kapur, misal ada apa ya namanya itu pupuk-pupuk yang dicampurkan untuk banyak jumlah itu tadi. Terus dari dampak penggunaan pupuk kimia yang kita kalau skala perkebunan mungkin rutin ya untuk per bulan kita masukkan, itu dampak ke tanah itu seperti apa sih, Mas? Pupuk kimia itu. Untuk sebenarnya dampak ke tanah itu tinggal pembawanya. Kalau saya pikir itu pencampurnya. Sebenarnya kalau unsur nitrogen seperti nitrogen itu kan di tanah itu tentunya kalau tanahnya itu tidak
istilahnya tidak rusak lah. Maksudnya gini, seperti di tanaman padi, sebenarnya di tanaman padi itu kadang kan ada asem-asem. Iya. Kadang orang dipikirnya, oh dengan penggunaan urea, dengan menggunakan penyebaran urea itu malah tambah asem-asemnya tambah banget. Sebenarnya itu tidak merubah kondisi tanahnya, akan tetapi nitrogen itu kena tanaman itu sendiri yang memang sudah sakit dari tanah, kondisi tanah yang asam-asaman. Jadi pH-nya mungkin ya. Ya, pH-nya rendah itu, terus nitrogen itu yang jadi tersangkanya, oh dengan nitrogen tanah akan menjadi asam. Sebenarnya itu enggak. Karena apa? Nitrogen itu kan cepat menguap sebenarnya. Oh iya. Nitrogen itu cepat menguap dan juga larut ke air. Misalnya airnya hilang, ya itu cepat hilang. Oh gitu. Nah, di situ kan sifatnya dari nitrogen itu kan kalau kena tanaman yang sakit, itu kena tanaman yang sakit, perakaran tanaman itu ya juga menimbulkan panas. Oh panas. Nah, itu juga yang mempengaruhi tanaman tersebut kok tambah semakin parah lah. Itu tersangkanya gitu. Biasanya pakai nitrogen. Sebenarnya nitrogen nggak terlalu berpengaruh karena nitrogen itu unsur yang cepat menguap. Gitu. Sebenarnya kan kalau pola untuk pupuk kimia itu kan ada diolah dari mikroorganisme. Sebenarnya mikroorganisme itu juga butuh untuk unsur itu enggak sih? Sebenarnya juga butuh untuk penguraian dia. Dia menguraikan kan, itu butuh makan dari situ, dia menguraikan dari. Sebenarnya kalau kita lihat Mas, untuk pupuk kimia itu bahan-bahannya sebenarnya kan dari alam. Hampir semua pupuk kan dari alam. Kimia itu dari alam ya. Dari alam. Seperti kalau misal kita bisa membuat sendiri, sebenarnya nitrogen itu kan juga dari alam. Oh iya. Tinggal kita mengolahnya seperti apa itu kan juga yang lebih tahu kan, seperti itu di pupuk alam diambil dari udara yang nanti dalam proses-proses di situ bisa sampai ke kristalisasi dan juga fosfat. Fosfat itu kan juga alam dari bahan tambang, Mas. Kalium, potasium, sianida itu juga dari alam. Nah, disitulah sebenarnya pupuk itu kan juga di situ kan bersinggungan langsung, sebenarnya dalam bentuk aslinya kan bersinggungan langsung dalam mikroorganisme. Nah, beda kalau pupuk kimia sintetis itu kan juga bedanya seperti itu. Tapi kalau pupuk-pupuk yang seperti ini kan bisa dikatakan pupuk-pupuk kimia alami ya. Tapi dalam dibuat dengan proses-proses kimia. Berarti kan mikroorganisme itu sebenarnya juga butuh gitu. Juga butuh, makanya kan ada pembuatan salah satu pupuk cair itu antara mikroorganisme, pupuk organik itu masih ada penggunaan pupuk itu, pupuk nitrogen itu. Terus kita untuk petani itu kadang-kadang untuk perlakuan pupuk itu kan juga merhatikan rumput, Mas. Jadi sebenarnya seberapa mengganggunya sih rumput itu? Sebenarnya rumput itu tergantung jenis rumputnya, Mas. Ya. Jenis rumput itu ada yang perakarannya sampai ke bawah, ada cuma perakaran yang di atas. Nah, jenis gulma-gulma yang perakaran di atas itu sebenarnya kan juga. Contohnya itu ada tanaman krokotan. Krokotan, terus tanaman-tanaman gulma-gulma yang tekian itu nggak sampai ke dalam, seperti dalam bentuk gerinting, dalam bentuk alang-alang, dalam bentuk apapun itu kan sampai ngentosnya jauh ke umbinya, jauh ke dalam. Nah, itu kalau yang di perakaran atas, yang rumput-rumput yang kayak krokot itu kan juga sebenarnya mengganggunya itu dia menyerap nutrisi yang ada di lapisan tanah bagian atas, di lapisan topsoilnya. Nah, di situ padahal paling subur sendiri itu tanah yang topsoil. Ya, itu makanya diserap sama rumput. Makanya tanaman-tanaman itu juga akan kalah dengan pertumbuhan rumput. Karena apa? Rumput itu seperti punya namanya hormon apa yang bisa bertahan hidup dan menyerap unsur hara di lingkungan yang ekstrim seperti apapun, seperti kering. Tanah kering itu tuh ada beberapa rumput yang bisa hidup. Padahal di tanah yang kering di musim seperti ini itu kan unsur hara, air kan juga dibutuhkan banget sama tanaman. Akan tetapi tanaman itu kalah sama gulma tersebut. Seberapa persen mengganggunya? Kalau bisa dikatakan berapa persennya, seperti pengalaman saya kemarin itu dalam berbudidaya tembakau. Berbudidaya tembakau yang dipenuhi rumput krokot itu baru sebulan ini.
serapan unsur hara itu bisa sampai 40% lebih. 40% lebih terserap. Harusnya tanaman itu sudah tumbuh dengan baik, akan tetapi dengan dipenuhi gulma tersebut, satu petak itu hampir semua ditumbuhi gulma, itu krokot. Yang memang untuk tanaman tembakau, pengalaman tanaman tembakau kemarin kan memang pemupukannya di atas, nutrisinya di atas, perakarannya kan juga di atas. Itu hampir 40% itu pertumbuhannya itu nggak maksimal. Nggak maksimal tanamannya. Berarti kan diserap sama ya rumput tersebut, gulma tersebut. Tadi kan ada topsoil. Nah, topsoil itu berapa sih jarak untuk? Kalau dibilang jarak berapa itu tergantung lingkungannya. Maksudnya di situ apakah lokasi tanahnya itu memang berpasir, dari bentuknya itu ada pasir, ada lempung berpasir, ada tanah regusol, grumusol, latosol. Nah itu tergantung sekitar 30%, rata-rata 30 cm lah paling enggak maksimal. Rumput itu bisa nyerap di 30 cm tersebut. Kalau rumput yang alang-alang itu kalau kita coba gali itu bisa lebih. Bisa lebih dari bawah umbinya, perakarannya. Tapi kalau umbinya itu paling di sekitar 15-an cm. Tapi kadang kalau kita ambil yang akar tunggangnya itu sampai ke bawah, bisa sampai ke bawah itu. Terus pupuk itu kan kita tebar, terus larut dengan air. Apa enggak itu kandungannya itu masuk ke bawah terus kayak gitu? Itu kalau pupuk nitrogen, ya, di mana dia mengalir, airnya mengalir, yang sudah tercampur dengan air. Itu kalau pupuk nitrogen hilang dengan hilangnya air. Kalau pupuk fosfat kalium itu, kalau fosfat itu adalah pupuk yang memang salah satu pupuk yang paling lama larut. Itu paling lama bisa diserap. Makanya kalau menebar pupuk fosfat pada tanaman itu bisa dikatakan sebarannya lebih awal dari pupuk yang lain. Karena apa? Pupuk fosfat itu salah satu pupuk yang memang paling lambat slow release fertilizer kalau dibilangnya. Akan tetapi kalau kaliumnya agak lebih cepat dikit. Karena di kaliumnya itu juga mudah untuk larut. Tapi nggak ke dalam ya? Nggak ke dalam, tapi masih di topsoil. Di topsoilnya.